Karena masyarakat kan kritis, nggak mau cuma disuruh-suruh aja, tapi dia pengen tahu sebenarnya untuk apa sih saya ini selalu harus pakai masker, selalu harus jaga jarak, selalu harus, ya itu untuk memutus rantai daripada penularan virus ini. Terima kasih nih Bu Rehana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sudah menyempatkan hadir di studio podcast Kupas Tuntas di tengah kesibukan yang padat. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal masalah perkembangan penanganan COVID di Lampung. Sebagaimana kita ketahui secara nasional, angka penderita COVID ya yang positif itu bisa dikatakan hampir setiap hari naik. Bahkan secara nasional sekarang kalau tidak salah sudah menembus di angka 50 ribuan. Kemudian di Provinsi Lampung juga kalau tidak salah sudah per hari Kamis kemarin sudah di 187. Artinya sebaran COVID ini, virus ini masih terus terjadi. Sementara pemerintah pusat ini sudah mulai menerapkan new normal. Sementara memang kita di Provinsi Lampung ini kan tidak PSBB ya Bu ya? Ya, tidak. Nah, tapi ini sekarang sudah mulai masa transisi, semua aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan. Nah ini kita pengen tahu, ini Bunda, perkembangan penanganan COVID ini sampai sejauh ini di Provinsi Lampung seperti apa gitu Bunda? Silakan. Oke, makasih. Jadi pertama terima kasih dulu sudah diundang di podcast Kupas Tuntas. Ya. Saya akan memberikan informasi tentang perkembangan COVID di Provinsi Lampung. Satu hal yang menggembirakan, ternyata angka reproduksi efektif kita RT untuk Provinsi Lampung itu udah di bawah 1. Oke. Ya, di mana kalau di bawah 1 artinya pandemi ini sudah bisa kita kendalikan. Oke. Nah, jadi terlihat bahwa kasus positif, konfirmasi positif sejak beberapa minggu ini kita lihat kadang 2 hari nihil, lalu ada 1, lalu ada 2 nihil lagi. Seperti hari ini nih nihil, cuman yang sembuh saja yang ada. Iya. Nah, dengan kita melihat perkembangan tersebut, berarti suatu kegembiraan bagi kita, kami terutama di jajaran kesehatan, sampai ke tingkat kabupaten kota, bahkan di kecamatan, kami ada puskesmas. Berarti masyarakat itu sudah mulai patuh terhadap protokol kesehatan. Saya selalu menyampaikan bahwa protokol kesehatan itu harga mati. Oke. Ya, harga mati tidak bisa ditawar. Harus dilaksanakan secara konsisten. Ya, nggak bisa sekali melakukan, besok tidak bisa. Minimal pakai masker, lalu jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan di bawah air yang mengalir. Dan jangan lupa kita harus jaga stamina tubuh kita dengan cara apa? Olahraga, berjemur itu kan untuk meningkatkan stamina, termasuk dalam PHBS dan Germas. Nah, jadi itu yang pertama yang saya sampaikan bahwa kita sudah bisa mengendalikan pandemi ini. Dan saya juga berterima kasih kepada masyarakat, berarti sosialisasi kita selama ini didengar oleh masyarakat, terlihat dengan hasil daripada yang positif, dan itu pun kalau kita nemukan yang positif nambah-nambah itu hasil tracing. Tracing berarti kita bekerja, mencari, bukan berarti kita menunggu dapat 1 positif kita nunggu aja lagi. Enggak, jadi kita snowball. 1 positif cari, bertemu siapa, cari lagi, si ini positif lagi, cari lagi. Nah, jadi dengan demikian walaupun kita belum melakukan rapid test massal, namun jika kita melihat cara tracing kita seperti itu sudah terwakili sebenarnya. Nah, jadi saya terima kasih juga sama masyarakat ini ya, sama media juga terutama yang pasti sering memberikan informasi kepada masyarakat apa-apa yang seharusnya dilakukan ya. Jadi kita kerja gotong royong nih.
Mas, jadi bukannya kerja sendiri dinas kesehatan ataupun siapa, enggak. Kita kerja gotong royong. Kalau kita setengah mati juga masyarakat nggak mau, ya nggak akan berhasil. Ya contoh maaf, seperti Jawa Timur. Setengah mati pemerintahnya, mungkin kurang apa Bu Khofifah, kurang apa Bu Risma. Tapi masyarakatnya mungkin nggak mau, ya seperti itu. Jadi di sini terlihat kerjasama kita itu sangat baik antara pemerintah sama masyarakat. Jadi apa yang disampaikan pemerintah itu dikerjakan oleh masyarakat. Betul. Gitu ya, Bunda ya? Tapi justru masyarakat itu nggak bisa kita hanya bicara, dia perlu bukti. Ya, jadi selalu kalau kita menyampaikan ke masyarakat harus ada pembenarannya, justifikasinya apa. Karena masyarakat kan kritis, nggak mau cuma disuruh-suruh aja, tapi dia pengen tahu sebenarnya untuk apa sih saya ini selalu harus pakai masker, selalu harus jaga jarak, selalu harus, ya itu untuk memutus rantai daripada penularan virus ini. Sebenarnya kalau kita semua mau mudah kan melakukan itu, nggak ada yang sulit gitu. Nah, jadi oleh karena itu waktu semua orang sudah mengambil PSBB, Pak Gubernur tidak mengambil PSBB. Itu sebenarnya yang kerja keras jika suatu daerah tidak mengambil PSBB itu adalah jajaran kesehatan. Karena kalau dengan PSBB, jajaran kesehatan agak tenang. Kan ada yang kawal. Ya, pembatasan sosial berskala besar tuh yang kawal TNI Polri di lapangan. Jadi kita tenaga kesehatan bisa lah sedikit agak-agak santai. Nah, dengan tidak diambil PSBB, Pak, itu berarti kami jajaran kesehatan tuh kerja keras. Ya, karena betul-betul harus menjaga rakyat Lampung ini biar tidak terkena dengan COVID ini. Ya, tapi memang ada pepatah, hasil tidak bisa mengkhianati proses. Iya. Ya, itu kan proses ada pepatah. Tidak bisa mengkhianati hasil. Oh ya, proses tidak bisa mengkhianati hasil ya. Nah, jadi terlihatlah kita kerja keras, bahu-membahu, kabupaten kota, masyarakat, semuanya. Alhamdulillah. Dan hari ini angka kesembuhan kita juga meningkat. Yang tadinya cuma di angka 70, sekarang udah hampir 73%. 73 ya. Bunda. Jadi saya berdoa juga mudah-mudahan yang di rumah sakit itu cepat sehat. Amin. Tidak menambah angka kematian kita. Ya, jadi mudah-mudahan kalaupun bertambah itu hasil tracing dan orang tanpa gejala dengan konfirmasi positif. Nah, itu yang harus kita amankan sebenarnya. Yeah. Ini yang saya sampaikan selalu kepada jajaran kami yang ada di kabupaten kota. Kalau kamu orang tidak sanggup mengamankan, kalau kamu orang tidak punya tempat, pemerintah provinsi menyiapkan rumah sakit karantina di Bandarnegara Husada. Nah, jadi sebenarnya itu kita membantu. Kan tidak bisa kita menuntut masyarakat ini semuanya punya rumah besar, punya tempat isolasi yang betul-betul. Nah, itu kan yang menjadi suatu masalah juga. Oleh karena itu Bapak Gubernur mengambil kebijakan tunjuk rumah sakit karantina yang merawat khusus orang-orang sehat tapi dia positif. Jadi di Bandarnegara nggak ada orang sakit, nggak ada yang dengan gejala, Pak. Semuanya tuh orangnya sehat tapi di tubuhnya ada virus. Nah, ditempatkan di sana sampai nanti pemeriksaan swab 2 kali negatif baru kita pulangkan. Iya. Jadi untuk memastikan harus 2 kali ya Bunda ya? Ya, tapi ini akan keluar revisi yang baru karena dianggap dengan 2 kali tes negatif itu biaya mahal, orangnya sehat. Jadi nanti mungkin ada revisi baru bahwa boleh dipulangkan atau dikatakan sembuh tidak harus dengan 2 kali swab negatif. Tapi ada kriteria, kita tunggu saja revisinya ini karena setelah dievaluasi biayanya cukup besar. Bisa 1 orang itu memakan waktu di rumah sakit bisa sebulan lebih. Dimana itu kan harus kita tanggung biaya makan minum. Setelah itu juga kita harus beri dia suportif seperti vitamin dan lain-lain, pemeriksaan yang lain. Nah, itu memakan biaya yang sangat besar. 1 pasien bisa sampai berapa Bunda? Memang virus COVID ini sangat bervariatif. Kadang bisa menimbulkan juga suatu pesimis pada yang merawat. Nih, positif. Kita cek lagi. Positif, oke. Cek lagi negatif. Oh, udah seneng sekali lagi negatif. Ternyata enggak, positif lagi. Ada yang sampai 10 kali positif.
baru dia negatif. Jadi memang virus ini sangat variatif, ya. Nah, jadi jujur memakan biaya cukup mahal sebenarnya untuk virus. Jadi beda-beda ya Bunda ya? Beda-beda. Satu orang nggak bisa dipukul rata, dia bisa selesai dalam 2 minggu. Masa inkubasinya 2 minggu. Ada yang cuman, tapi nggak pernah yang namanya di bawah 2 minggu. Semua memerlukan waktu 2 minggu lebih. Iya. Nah, jadi kalau ditanya berapa biayanya, variatif. Ya, dimana pada saat kita merawat itu, yang OTG yang orang tanpa gejala positif ya Pak, kan hanya diberi makan minum, diajak olahraga, berjemur, lalu setelah itu paling diberi vitamin ya. Nah itu, tapi kalau bagi yang sakit tentu itu perlu biaya yang lebih mahal, karena dia harus di ruang isolasi yang bertekanan negatif ya, lalu juga obat-obatnya juga spesifik, belum lagi kalau dia ada tambahan penyakit kan harus diberi terapi juga. Nah, jadi sangat spesifik untuk masalah COVID ini. Tadi Bunda menyampaikan itu kabar baik buat masyarakat Lampung. Kalau hari ini, seumpama memang hari ini tidak ada penambahan yang untuk positif COVID. Kemudian tingkat kesembuhan kita juga tinggi. Tadi Bunda sampaikan, saya tangkap itu, kalau termasuk masyarakat kita ini sudah mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Sehingga sebaran COVID di Provinsi Lampung ini bisa dikatakan itu bisa ditekan, termasuk angkanya rendah, gitu ya Bunda ya? Bisa dikendalikan Pak. Bisa dikendalikan. Nah, sekarang ini kan ketika pemerintah membuat kebijakan masa transisi new normal, akses kan mulai dibuka ini Bunda. Jakarta kemarin PSBB, Palembang juga PSBB karena zona merah. Ini sekarang di masa transisi semua akses sudah mulai dibuka, gitu ya. Kemudian aktivitas ekonomi juga sudah mulai jalan, gitu. Nah ini kira-kira Bunda, bagaimana memastikan kemudian protokol kesehatan tetap berjalan sehingga kita bisa memastikan angka untuk sebaran COVID itu tadi tetap bisa dikendalikan, gitu Bunda? Ya, kita jangan gegabah dalam mengambil situasi new normal. New normal itu yang kita takutkan adalah ada second wave, ya, serangan kedua daripada virus ini, yang kita belum tahu bagaimana nanti lebih berat atau tidak. Makanya sebelum mengambil new normal, walaupun kita tidak PSBB, tapi kan ada sebagian yang ditutup, tempat hiburan tutup, tempat wisata tutup. Nah sekarang kita ikuti atau anjuran dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Melalui gugus tugas pusat untuk melakukan new normal itu ada tahapnya. Tahap pertama prakondisi. Nah, kita nih sekarang lagi prakondisi. Prakondisi itu artinya kita sosialisasi bahwa nanti satker dan yang terkait buat SOP. Bagaimana kalau mau dibuka pada saat pandemi ini belum berakhir, kita harus tetap menjadi manusia yang produktif tapi bebas COVID. Semua membuat SOP. Kami pun di Jajaran Kesehatan membuat SOP. Bagaimana kalau berkunjung ke dinas kesehatan, bagaimana ke rumah sakit, bagaimana ke posyandu, lalu banyak lagi. Nah, kalau tempat hiburan juga begitu. Bagaimana dia. Nah, ini saat inilah yang namanya prakondisi. Nah, kita mempersiapkan, mensosialisasikan dulu ke masyarakat apa yang akan kita lakukan. Setelah prakondisi nanti ada yang namanya timing. Nah, itu kapan waktu yang tepat kita mau melakukan new normal? Kami dari Jajaran Kesehatan sudah mengkaji secara epidemiologi, melihat per 15 kabupaten kota itu bagaimana situasi kesehatan termasuk SDM-nya per kabupaten kota, berapa tempat tidur yang disiapkan, berapa puskesmas ya di situ, lalu SDM-nya non kesehatannya bagaimana. Itu kami kaji semua. Makanya nanti ada timbul daerah merah, daerah kuning, daerah hijau. Itu untuk yang epid. Jadi bukan zona ya. Bukan zona, tapi ini situasi dilihat dari jumlah penduduk, angka kesembuhan, angka kesakitan, lalu juga jumlah rumah sakit yang ada tempat tidur untuk isolasi, puskesmas dan lain-lain. Nah, timbullah warna ini. Kita kaji lagi dari sistem kesehatan. Dari 15 kabupaten kota ini. Alhamdulillah 15 kabupaten kota itu kita warnanya kuning. Kuning berarti kan bagus tidak, jelek juga tidak. Jadi kita di tengah-tengah saja. Sistem kesehatannya.
Selanjutnya dari sistem surveillance dilihat juga bagaimana. Surveillance itu artinya mengamati terus menerus. Jadi suatu kasus kita pantau, itu terus kita tracing, ya kan? Kita tes gitu. Nah, itu juga kuning warnanya. Nah, timbullah akhirnya ada 4 kabupaten yang waktu itu diizinkan untuk melakukan new normal. Kita 2 option. Kita mau mulai dengan 4 kabupaten itu, atau kita mau mulai dengan semua boleh new normal, tapi dengan peringatan. Lihat nih daerah Anda untuk sistem EPID-nya masih merah. Berarti kalau Anda mau new normal, orang-orang persiapannya mungkin 5, Anda bisa 10 atau 15 harus siap. Nah, jadi boleh kita mau melakukan new normal, tapi kita harus tahu kondisi kita dulu gitu loh. Bagaimana saya ini wilayah saya. Makanya saya sampaikan kepada jajaran saya di kabupaten kota, jangan gegabah. Toh kita juga tidak mengambil PSBB, tidak ada yang dilarang banget untuk kita tidak lakukan. Tapi siapkan dulu protapnya. Protap mau buka restoran, bagaimana? Ya, jadi terlihat juga loh Pak, dari hasil kemarin lomba inovasi. Jadi hasil kita dengan kasus kita yang seperti ini, angka kesembuhan seperti ini, dibuktikan dengan kita juga mendapat 3 hasil kejuaraan dalam lomba inovasi. Ya, pertama tadi restoran, yang kedua di pasar modern, yang ketiga tradisional. Mungkin kalau saya lihat, ya, memang hasil kerja kita ini dinilai pusat baik dari tingkat kabupaten, dan kita mengembirakan lagi. Kita nambah daerah hijau Pak dalam penularan virusnya. Ya, kemarin itu kan baru hijau itu baru Mesuji sama Lampung Timur. Karena dia tidak ada kasus positif. Tidak ada kasus positif bukan berarti tidak ada virus. Virus tetap ada, tapi mungkin mereka lebih patuh dengan protokol kesehatan, menjaga wilayahnya dengan baik, jadi sehingga tidak bisa dikendalikan. Nah, tambah Pak, kemarin pengumuman kita nambah tulang bawang barat, sama satu lagi adalah Pringsewu. Itu sudah hijau. Jadi sekarang udah 5 daerah Bunda yang zona hijau. Iya, ya. Bandar Lampung pun mengembirakan, dia ke zona orange. Nah, zona tidak di merah lagi dia. Ada peningkatan ya. Di zona orange. Memang kita harus kerja keras Pak, ya, kerja keras, dan kita harus ada pakar yang mengkaji kasus ini. Jadi dia harus melihat terus bagaimana perkembangan kasus kita ini. Ya, nanti dikasih informasi ke kami. Saya memberi informasi ke Pak Gubernur sebagai kepala gugus tugas dengan opsi-opsi langkah-langkah apa yang akan diambil. Tentu kebijakan itu ada pada Bapak Gubernur sebagai ketua gugus tugas. Saya hanya memberikan beberapa opsi yang harus diambil, beliau menentukan yang ini yang diambil. Nah, jadi memang keberhasilan kita juga terletak pada leadership. Ya, jadi tidak bisa hanya mencoba-coba, mengira-ngira, itu nggak bisa. Harus nyata. Saya mau mempertegas Bunda. Tadi Bunda sampaikan bahwasanya memang untuk menerapkan new normal itu harus didukung dengan seperti standar operasionalnya seperti apa gitu. Apakah di 15 kabupaten kota daerah kita ini di mana yang sudah siap menerapkan new normal ini gitu Bunda? Contoh seperti di Bandar Lampung kita lihat semua kan ini aktivitas sudah mulai jalan gitu Bunda. Termasuk seperti dokter praktek, tempat hiburan, pusat ekonomi dan lain sebagainya. Apakah memang ini SOP-nya juga sudah disiapkan seperti itu? Yang saya tahu di Kadis Pariwisata pernah mengajukan SOP untuk tempat-tempat hiburan, hotel dan lain-lain kepada kami. Kan untuk dilihat apakah sudah sesuai. Dan sepertinya kemarin sudah uji coba di Lembah Hijau, kalau saya tidak salah, ya, dengan protap untuk new normal. Hanya saya menambahkan, tolong semua tempat fasilitas itu hiburan, ada ruang isolasinya. Ruang isolasi itu penting. Tatkala terjadi sesuatu, pasti kalau kita mau masuk ke situ dicek suhu. Nah, seandainya suhu orang itu mungkin karena sesuatu hal di atas 37,5,
Oke. Kita nggak mungkin suruh langsung pulang, tapi silakan istirahat dulu. Mungkin ada adaptasi nanti dia bisa turun, bisa silakan menunggu di tempat isolasi. Termasuk kemarin waktu rapat sama KPU, saya juga minta harus ada tempat isolasi. Karena orang yang datang ke tempat TPS itu kan pasti semua di thermal gun. Nah, seandainya ada lebih 37,5, silakan istirahat dulu. Nanti setengah jam lagi atau berapa ini kita cek lagi. Seandainya dia turun, kita persilahkan untuk dia melakukan pemilihan. Jadi memang ruang isolasi itu sangat penting sebenarnya. Ya, untuk memberi kenyamanan dari pengunjung juga. Kan nggak enak juga kita mau datang ke wisata atau mau ke suatu tempat, tiba-tiba dicek suhu kita karena sesuatu hal loh, mungkin kalau naik motor kali panas, kan itu adaptasinya juga ada ya. Nah itu masa nggak bisa silahkan pulang, orang kecewa, duduk dulu. Nah seandainya masih belum turun, baru kita persilahkan mohon datang lain kali. Itu kan ada etika juga. Jadi kita juga mau buka usaha, tapi yang namanya yang datang ke kita itu kan mau senang. Masa tiba-tiba karena 37, berapa suhunya tiba-tiba kita suruh dia pulang langsung. Nah itu ruang isolasi sangat penting. Jadi semua protokol kesehatan kami dari jajaran kesehatan di IG kami udah berkali-kali kita putar terus. Biar nanti mencontoh bagaimana di puskesmas, bagaimana di posyandu, ya, bagaimana untuk dokter praktek mandiri sudah kita. Artinya semua harus diatur gitu ya, iya, Bunda ya? Harus. Jadi jangan kembali terhadap kebiasaan yang lama, gitu ya? New normal, berarti kan tatanan baru kehidupan kita, lifestyle kita. Sekarang kayaknya nggak enak keluar rumah kalau saya tidak pakai masker. Iya. Berbicara saja kadang-kadang saya suruh buka masker, saya nggak enak. Nah itu udah menjadi kebiasaan. Nah efeknya apa? Kita memutus rantai. Jadi kebiasaan yang kita lakukan ini sebenarnya untung bagi kita adalah untuk memutus rantai penularan itu. Nah makanya saya sampaikan protokol kesehatan itu tidak bisa hanya sekali-sekali, harus konsisten, harus menjadi komitmen kita melakukan itu. Ya, nggak mungkin pemerintah meminta orang di rumah saja, sedangkan dia tidak bekerja. Bagaimana kok seorang ayah yang bukan pegawai negeri lah kita bilang, dia pegawai swasta, yang setiap hari kalau bekerja itu harus keluar rumah baru dapat penghasilan. Kalau kita pegawai negeri kan ya mungkin ada digaji udah tetap setiap bulan. Tapi kalau swasta bagaimana? Nanti jangan sampai bukannya meninggal karena COVID, meninggal karena kelaparan. Iya. Nah, jadi ini yang pemerintah mungkin mengambil langkah cepat, harus pandemi kapan berakhir kita nggak tahu, tapi kita harus tetap hidup dengan berdampingan dengan virus, diambillah suatu kebijakan ini, new normal ini. Iya, ekonomi jalan tapi ada pembatasan-pembatasan. Protokol gitu ya, Bunda, kesehatan tetap dilakukan. Mungkin yang tadi itu Bunda, soal new normal dari 15 kabupaten kota yang sudah siap ini sudah berapa daerah gitu Bunda? Saya rasa sekarang semua bersiap-siap. Bahkan bupatinya ada yang sudah mengeluarkan surat edaran. Ya, tapi tetap kita harus dimulai dengan serentak dari provinsi. Jadi kita lagi menunggu semua nanti siap, kita baru. Walaupun ada yang sudah melakukan itu dengan tadi sosialisasi, uji coba. Nah, tapi nanti kalau papan waktunya kita semua, karena TNI Polri harus di lapangan, Pak. Iya. Jadi kalau belum ada pengawasan itu belum normal artinya. Harus ada pengawasan, lalu ada sanksi. Mungkin sanksi yang paling mudah adalah sanksi kemanusiaan dulu lah. Ya, harus secara persuasif kata Pak Kapolda. Jangan cara yang mungkin yang keras atau apa, persuasif, diingatkan dulu gitu. Kalau nggak pakai masker diberi masker. Dari 15 kabupaten kota ini mungkin kan Dinas Kesehatan juga punya data kira-kira wilayah mana yang berpotensi itu tadi untuk sebaran COVID-nya yang tinggi. Kemudian ada rencana nggak melakukan seperti rapid test massal di beberapa daerah itu untuk memastikan soal itu tadi sebaran COVID di daerah setempat gitu Bunda? Iya, untuk salah satu syarat untuk new normal kita harus lakukan rapid massal.
Kita udah merencanakan untuk dilakukan di 4 kabupaten. Kenapa 4 kabupaten kota? Karena kita lihat kasus yang paling tinggi itu di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Pesawaran. Di pasar-pasar dan di terminal. Nah, jadi sekarang kami lagi menunggu berapa sih jumlah pengunjung pasar itu. Ya, mereka lagi mencoba melihat. Nah, kita sudah siapkan, tentu kita akan berkolaborasi membantu. Untuk kota kita bantu rapid testnya mungkin maksimal minimal 1.000. Untuk Lampung Selatan, Lampung Tengah sama Pesawaran 500. Tapi lihat kondisi di lapangan, seandainya lebih dari itu ya kita harus siapkan juga. Makanya jangan sampai kita mau melakukan suatu kebaikan, akhirnya nanti masyarakat malah berbondong-bondong datang, nggak bisa dilakukan, malah menimbulkan amuk massa, kan lebih berat lagi. Jadi harus diatur mulai sekarang alur keluarnya mana, masuk mana, keluar mana, dan harus ada tempat untuk swab. Seandainya di rapid nanti ada yang reaktif, berarti langsung ya, Bu? Ya, berarti kan dia harus tindak lanjut dengan swab, langsung kita swab. Nah, itu mungkin yang saat ini kita lagi menunggu persiapan untuk melakukan new normal. Jika dihitung dari jumlah penduduk, 45.000 orang yang harus kita rapid massal untuk kita bisa siap melakukan new normal. Karena dengan melihat hasil rapid dan hasil berarti, sorry Bunda, itu berapa persen dari jumlah penduduk? Sekitar berapa per mil ya, saya lupa. Kita udah hitung, jatuhnya seluruh Lampung ini 45.000. Nah, ini juga saya lagi menghitung semua. Sudah berapa sih sebenarnya yang kita rapid? Gitu. Kabupaten kota berapa? Nah, kita lihat nanti sisanya ini kita kan bisa menuju ke 45.000. Oke, jadi yang kemarin sudah dirapid, nanti akumulasi 45.000 gitu ya Bunda ya? Kalau memang kita mau melihat secara utuh 45.000. Iya. Tapi kalaupun walaupun udah dirapid dia datang lagi, ya tetap kita lakukan. Ya, karena juga rapid itu kan maksimal 14 hari Pak. Kalau 14 hari itu kan namanya inkubasi ya, masa inkubasi daripada virus. Seandainya 14 hari itu dia datang lagi, ya kita harus rapid lagi. Makanya kalau Jakarta menerima surat rapid bebas COVID itu hanya 3 hari. Lebih dari 3 hari orang harus mengulang rapidnya. Saking dia menjaga wilayahnya. Masa berlakunya gitu Bunda? Masa berlakunya untuk rapid. Jika kita mau melakukan perjalanan, tadinya kan kita seminggu. Karena alasan kita kan inkubasi 14 hari. Tapi ternyata Jakarta tidak mau, dia hanya 3 hari. Nah, yang 4 kabupaten itu tadi kapan mau dilakukan rapid massal Bunda? Tapi sebelum dijawab, kita break dulu, nanti kita lanjut sesi yang kedua Bunda. Terima kasih.